Klasifikasinya materi penutur, ya. Dia tidak sampai 12. Materi penutur ini adalah analisis perjalanan kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau analisisnya sekarang. Bagaimana caranya kita analisis? Saya harus bertanya, berapa umur kita sekarang? Usianya sekarang berapa, Pak? 36 ya? 38. Oh, 36. Oh, 26. 23. Nggak apa-apa ya, saya tanya umurnya. 24 ya. Ya. Anggaplah secara rata-rata kan umurnya itu saya hantam 30 nih umurnya, kasih tua-tua nih semua lah. Anggaplah 30 nih umurnya. Anggaplah semuanya sekarang sudah tua. Karena ada yang 25, 26, seberapa saja 30. Ingat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umurnya umatku itu antara sittina wa sab'in. Umurnya umatnya Nabi sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Saya kasih dia memang 60 sampai 70. Lewat dari 70 itu sedikit jumlahnya kata Rasulullah. Tidak banyak. Ada yang 90 tahun, ada 100 tahun. Itu jumlahnya sedikit. Kebanyakan antara 60, 70 tahun. Kan umurnya Nabi cuma 63 tahun ya? Jadi kalau lebih dari itu bonus. Ingat ini kasih masuk dalam hati saya. Dan sebentar kita akan lakukan analisis. 60 dan 70 tahun. Sekarang umur saya rata-rata tadi 30 tahun ya. Biar kita keberatan 30 tahun sekarang umur. Berarti sisanya untuk sampai 60 tinggal 30 tahun ya. Kalau sampai 70 tahun berarti tinggal 40 tahun. Berarti masanya kita menikah bersama-sama berkembali kepada Allah hanya 40 tahun. Ingat kan? Yang dibayang lama sekali karena ini baru mati. Ini sesuai dengan hadis ya. Umurnya orang kan tidak ada yang tahu ya, rahasia. Tetapi berdasarkan hadis, inilah kekuatan manusia kehidupannya 60 sampai 70 tahun. Kalau rata-rata kan umur sekarang 30 tahun sebelum menikah. Nah nanti setelah menikah sisanya 30 tahun sudah sampai di 60 tahun. Sekarang kita lihat. Yang ini memakin supaya mengerti begini nanti perjalanan hidupku. Supaya jangan kita terlalu menghayal tinggi-tinggi. 5 tahun pertama sejak Anda mengucapkan ijab dan kabul, saya terima nikahnya Ibu binti ini dengan mahar sekian, maka terhitung hari pertama, minggu pertama, tahun pertama sampai 5 tahun ke depan. Namanya 5 tahun pertama. 5 tahun pertama ini itu mengandung kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Ini masa-masa emasnya pernikahan. Enak sekali hidup kan? Nah, karena yang tadinya tidak bisa dibuka bajunya, bisa dibuka. Sekarang haram dibuka, nanti wajib dibuka. Waduh. Sekarang haram dibuka bajunya, nanti wajib dibuka. Waduh, sakit kalau tidak kita bukakan bajunya, baju tak sama suami tak. Waduh. Kurang tutup terus bajunya tidak anak kasih suaminya berdosa. Kenapa? Sekarang wajib ditutup. Setelah menikah wajib dibuka. Bahagia juga Pak. Wajib bahagia kira-kira Pak. Karena di situ Allah simpan rahasianya. Hubungan suami istri itu membuat seluruh urat-urat saraf itu aktif bekerja. Lebih capek daripada mencampur. Jadi nanti wajib dibuka. Saya tanya gitu,
Bahagia kira-kira Pak kalau sudah ada hubungan suami istri begitu? Pasti bahagia. Jadi di sini 5 tahun pertama adalah masa kebahagiaan. Tahun pertama belum ada anaknya mungkin, sama-sama terus istrinya sayangi. Di sini 5 tahun pertama mungkin sudah dikasih 2 orang anak atau 3. 5 tahun pertama. Enak sekali di sini hidupnya. Pindah tanpa terasa waktu. Masuk 5 tahun kedua. 5 tahun kedua mulai sakit kepala. Menjadi pertanyaan, mulai sakit kepala 5 tahun kedua. Kenapa sakit kepala? Karena mulai lagi mengurus anak Bapak. Mau masuk sekolah, mau TK, dicarikan baju, dicarikan sepatu, diantar selalu setiap pagi. Dan tadinya enak di bursa, tapi bangun lagi antar anak pergi sekolah. Mulai sakit kepala Pak. Di sini mulai mungkin juga mau punya rumah baru fondasinya. Sakit kepala. Ini 5 tahun kedua. 5 tahun ketiga mulai lagi bahagia karena pintar minata naik Grab, naik ojek. Nah, yang besar kan 15 tahun sudah besar ya, bisa diantar sama Grab. Lepas kita menjawabkan. Di sini mulai juga bahagia karena ini temboknya rumah. 5 tahun keempat Pak. Mulai lagi sakit kepala 2 tahun keempat. Kenapa sakit kepala 2 tahun keempat? Karena rumahnya mau diisi spring bed, mau diisi kulkas, mau diisi AC. Yang tadinya rumahnya hanya plastik yang beli, kedara plastik. AC itu harganya berapa sekarang per minimal? AC rumah 2 juta lebih ya, yang setengah pekan, yang kayak 2 juta misalnya. Itu pakai duit apa tidak itu? Kalau beli? Pakai kok. Nah gajinya suami itu cuma 3 juta, nah itu harganya 2.500.000. Buat tidak ada yang makan. Gara-gara AC. Itu baru AC ini itu belum di spring bednya. Spring bed sekarang harga sampai 8 juta. Belum di kulkasnya 3 juta lebih. Di mana dia mau ambil uang? Pertanyaannya Pak. Makanya dari awal saya bilang tabung minimum mati. Tapi kita tidak mau mendengar. Nanti 15 tahun baru saya kepelata. Kenapa saya kepelata? Karena sudah dari awal saya bilang 1 bulan setelah menikah Anda sudah harus manage ekonominya. Karena nanti Anda akan bertumbuh di sini. Sakit kepelata. 5 tahun ke-5 bahagia lagi. Tinggal di setel AC-nya, enak nih, tidur enak nyaman, tidur komplit nih Pak, bahagia di sini. Sudah berapa tahun? 10, 20, 25 tahun. Tinggal 5 tahun Pak. Kan tadi saya bilang 30 tahun jadi keluarga sampai 60 tahun, tinggal 5 tahun Pak. 5 tahun ke-6 sakit lagi kepala. Kenapa? Mau naik haji. Sekarang pendaftaran haji DP-nya 25 juta. Nah mau berdua berarti 50 juta Pak. Saya kepala tempat tuh cari duit 50 juta. Makanya dari awal saya bilang nabung Pak, supaya tidak saya kepala. Saya kepala di sini Pak. Coba kita jumlah 10, 20, 30 tahun. Sudah 30 tahun. Ditambah umur tak pada saat mau menikah 30 tahun, berarti umur tak sudah 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun tidak berhenti sakit kepala. Saya lanjut karena masih panjang umurnya. 5 tahun ke-7 bahagia lagi Pak Haji karena sudah dari Mekah. Alhamdulillah sudah membeli Ka'bah. 65 tahun umurnya, tambah lagi 5 tahun. Dari mana Ki Pak Haji? Dari ke masjidnya sembahyang berjamaah. Ditambah lagi umurnya sampai 70 tahun. 5 tahun ke-7 diumumkan namanya Pak Haji di masjid. Biasa itu kalau diumumkan nama di masjid, Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Pak Haji, akan dikebumikan di sari minyak. Cukuplah sudah Pak Haji umurnya 70 tahun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang umurnya sampai 70 tahun. Makanya perhatikan memang dari sini. Inilah yang akan terjadi karena orang Indonesia itu juga sudah menikah, sudah punya mobil, sudah punya rumah, kasih sekolah anaknya, ujung-ujungnya adalah mau naik haji. Itu cita-cita kita Indonesia. Itu. Selesai makin dari haji, lalu kami kondisi kita dianggap sempurna dengan keselamatan, ya kan? Menunggu mati, makin, ya kan begitu. Mau kemana lagi mereka? Mau ke kuburan? Jadi lengkap nih semua. Inilah yang dilakukan, yang dilalui oleh setiap orang dalam hidupnya sampai dipanggil namanya oleh Allah Ta'ala dengan gelar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hakikat daripada pernikahan ini sesungguhnya adalah sa'adatan fid dunia wa sa'adatan fil akhirah. Bahagia dan istiqamah di dunia dan bahagia dan istiqamah di akhirat. Gitu Pak. Jadi Anda berkeluarga sesungguhnya ini adalah bagaimana bahagiakan dia di dunia. Cari uang banyak-banyak Pak. Tetapi jangan lupa minta dia supaya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami kita tidak sholat, tanya yang baik-baik. Pak, sholat. Saya tidak kasih kegiatan kalau dia tidak sholat. Panggil, boleh. Tunggu kita minta kalau tidak mau sholat. Begitu juga kebaliknya. Siapa yang dulu bangun subuh, dia kasih bangun suaminya. Sebab ibu yang dulu bangun subuh, kasih bangun suaminya. Pak, sholat, waktunya sholat. Begitu juga sebaliknya. Kita yang dulu bangun, kasih bangun istri kita. Kok istri kita? Bu, bangun sholat. Setiap hari kalau bisa mengaji, setiap hari salat maghrib Anda mengaji. Repres itu hati di dalam yang sudah kacau. Itu orang manusia Pak. Kalau tidak repres hatinya itu karena kekuatan kita itu hidup adalah ada di situ, di dalam hati. Kalau sakit hati kita tidak bisa kekuatan hidup. Wih, kalau orang saya, kenapa sakit hati kan? Kan begitu Pak. Tapi kalau sehat batinnya, sehat hidup tak sejahtera dan bisa dibahagia. Jadi kuncinya adalah merefresh maka itulah tujuan daripada pernikahan adalah sa'adatan fid dunia wa sa'adatan fil akhirah. Bahagia dunianya dan juga bahagia akhirat. Karena masih ada waktu dan alhamdulillah guru tak sudah ada juga Pak Penghulu bisa memberikan dua materi tahara dengan ijab kabul. Karena sekali lupa itu taharanya mandi junubnya. Itu. Jadi untuk mengirit situasi dan waktu, saya persilakan guru kita, Sahabat Senior LC. Beliau ini lama meninggalkan negara Indonesia, berada di Mesir, Kairo. Ya, kalau mau bertanya menyangkut tahara apa, silakan ditanyakan sama beliau ya. Jadi pemateri kita ini bukan pemateri abal-abal, tapi beliau lama selit dengan Abdul Somad. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk materi dari saya kira cukup demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ustadz Sarudin Senior LC untuk memberikan materi kepada Ustadz.